wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina ajma'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita bersama Al-Qur'an dan bagaimana kita bersama dan membersamai Al-Qur'an. Pada malam hari ini saya ingin sampaikan temanya adalah Hajru Al-Qur'an. Hajru Al-Qur'an, di mana hal ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 30 sampai dengan 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu, dan Ar-Rasul yani Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammi at-taslim berkata, bersakwa, mengeluhkan, mengadukan atas perlakuan umat atau mad'un pada waktu itu, yaitu ya Rabb, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadza al-Qur'an, Qur'an ini, mahjura. Jamaah sekalian, lanjut dari ayat ini, kalimat mahjura saya lalui terlebih dahulu. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan orang-orang mujrimin. Ada tafsir tersendiri, saya tidak akan tafsirkan sekarang. Kata beliau, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah bagi Allah Tuhanmu yang menjadi pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan atau penolong. Jamaah sekalian, setelah saya telaah, saya baca kira-kira 20 tafsir ya para ulama terkait dengan kata mahjur, maka tidak kurang dari 17 yang bisa kita simpulkan. Apa yang dimaksud dengan mahjur? Memperlakukan Al-Quran. Akan tetapi menyingkat waktu, saya tidak akan sampaikan yang 17 itu, mungkin sesekali saja dalam sela-sela pembicaraan. Tetapi ada baiknya kalau kita sampaikan dari apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau bernama Al-Fawaid. Kata beliau, Hajru Al-Quran, jadi maksud dengan hajar, menghajar, kalau bahasa Indonesia menghajar, ya.
Jangan-jangan kata hajar itu berasal dari bahasa Arab. Ada hajar, ada hajar. Kalau hajar adalah memindahkan atau memutuskan. Tapi kalau hajar artinya batu. Nah, orang Indonesia pakai yang mana nih? Adakah hak besar dan hak kecil dalam pengucapannya dalam bahasa kita? Ala kulli hal, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hajrul Quran yang dimaksud di dalam ayat ini antara lain adalah 5. Coba diperhatikan. Kata beliau, hajru sama'ihi wal imanu bihi wal isgha'u ilaihi. Nah, kalau ada gejala ini berarti kita sebetulnya telah melakukan hajar terhadap Al-Quran. Apa itu? Hajar tadi itu memutuskan, putus hubungan dengan Al-Quran. Ngeri sekali. Apa itu? Yaitu kita enggan untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mengimani Al-Quran, untuk menyondongkan telinga kita menyimak Al-Quran. Adakah predikat tadi itu, kata kerja itu dilakukan oleh di antara kita atau kaum muslimin? Kalau itu dikerjakan, itu sama dengan telah melakukan hajar terhadap Al-Quran. Artinya kita membuat jarak dengan Al-Quran. Al-Quran jauh kita tinggalkan. Kedua, kata beliau, hajrul amali bihi wal wuqufu 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Bentuk hajar yang kedua, meninggalkan Al-Quran yang kedua adalah tidak mengamalkan Al-Quran, atau kita tidak puas untuk menerima apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka kita halalkan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kita pun mengharamkan. Kata beliau, walaupun orang itu membaca Al-Quran, walaupun orang itu beriman kepada Al-Quran, tetapi kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, atau tidak berdiri menyikapi halal dan haram seperti apa yang disikapi oleh Al-Quran, maka orang itu sama, ya, telah melakukan putus dengan Al-Quran. Ya, jamaah sekalian, ini kalau dijelaskan tentu akan panjang. Ketiga adalah kata beliau, hajru tahkimihi wa tahakumu ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi wa i'tiqadu annahu la yufidul yaqin wa anna adillatahu lafziyah la tahsulul ilma. Bentuk meninggalkan Al-Quran yang lain adalah tidak menjadikan Al-Quran tempat mengadukan perselisihan, pertengkaran, pertikaian, untuk kemudian Al-Quran yang memutuskan perkara itu. Kata Al-Quran A, sami'na wa ata'na. Atau kata Al-Quran B, sami'na wa ata'na. Ketika permasalahan itu tidak diadukan kepada Al-Quran dan tidak diputuskan sesuai dengan norma Al-Quran, maka sebetulnya orang tersebut terkategorikan telah meninggalkan Al-Quran. Apakah itu adalah dalam urusan pokok-pokok keislaman, ataukah dalam perkara yang termasuk furu' khilafiyah. Jamaah sekalian, ini perlu kita renungkan bersama, di mana posisi kita. Keempat, kata beliau, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifatu ma arada al-mutakallimu bihi minhu. Memutuskan hubungan dengan Al-Quran dalam bentuk lain adalah ketika seseorang tidak melakukan tadabbur,
terhadap Al-Quran, perenungan terhadap Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, menyimak Al-Quran, mendalami isi makna dan kandungan Al-Quran, sehingga dia dengan seperti itu diharapkan akan mampu memahami, menyelami, mengerti tentang apa yang dimaksud oleh yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya baca begitu saja, tetapi dia tidak ada waktu untuk bagaimana memperhatikan, menyimak, dan betul-betul mendalami apa yang dikandung oleh setiap ayat yang dilaluinya. Kelima kata beliau adalah hajru Al-Quran. Yang kelima bermakna hajru al-istishfa'u atau al-istishfa'i wa tadawi bihi fi jami'i amradil qalbi wa adwa'iha wa yutlabu shifa'u da'ihi min ghairihi wa yahjuru at-tadawi bihi. Ini barangkali termasuk orang menyebutnya peradaban, yaitu terkait dengan medis, terkait dengan pengobatan. Seorang muslim mestinya tidak lepas, hatta dalam keadaan sakit pun selalu Al-Quran yang menjadi obatnya. Tetapi dia tidak berobat, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obatnya. Dia memutuskan untuk berobat dengan Al-Quran dari seluruh penyakit. Kata beliau, seluruh penyakit hati atau juga obat yang lainnya, justru yang dia cari adalah obat selain Al-Quran. Ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang pengobatan modern lah, pengobatan tradisional lah. Padahal sudah jelas-jelas kita temukan bahwa Al-Quran adalah syifa. Quran itu adalah obat. Tetapi dia mengabaikan itu atau kurang meyakini itu, atau meyakini kurang manjur kalau dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, itu adalah 5 perkara. Jadi kalau disimpulkan baru 5. Saya belum sampaikan tentang bagaimana pendapat-pendapat para ulama yang lain. Misalnya antara lain, ya, karena waktu yang singkat, seperti misalnya adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Hajrul Quran itu adalah, kata beliau, tarkuhum litasdiqihi, mereka tinggalkan untuk membenarkan Al-Quran, wal amali bihi, dan beramal dengan Al-Quran. Kata beliau, ini adalah syakwa. Ayat ini berisi pengeluhan, pengaduan Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kalau dia tidak meninggalkan Al-Quran, kata beliau, mestinya adalah dia menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan diharamkan oleh Allah, berakhlak, bertata krama sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tidak meyakini kecuali dengan apa yang dituntunkan akidahnya oleh Al-Quran, atau mengambil ibrah dari kisah, dari perumpamaan, dan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya adalah dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridha. Kata beliau antara lain, ya, perkataan beliau panjang, tetapi intinya adalah bahwa bisa jadi adalah orang itu menjadikan Quran itu hanya sebagai seni. Adanya hanya di ritual-ritual tertentu. Mungkin suaranya yang indah, mungkin dalam acara-acara resmi dilantunkan Al-Quran itu, ya, dalam ucapan resmi kenegaraan atau urusan acara-acara politik. Tetapi di luar itu adalah nyaris gaib Quran itu dari tuntunan yang nyata di dalam realitas kehidupan. Jamaah sekalian, itu diantara, ya, saya tidak ingin panjang, tetapi kalau kita ingin jabarkan, maka hajrul Quran itu adalah banyak sekali dan ngeri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan kalau kita tidak ingin meninggalkan Al-Quran, maka kunci adalah kita harus mendekat kepada Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang sangat penting untuk kita
kita kembali kepada Al-Quran, karena Ramadan adalah identik dengan Al-Quran. Kita ingatkan Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, dan disinilah kita harusnya memulai. Jadikan seluruh aspek hidup kita itu, keyakinannya, pengucapannya, kiprahnya, sikapnya adalah hendaknya selalu diwarnai oleh Al-Quran. Atau sering-seringlah mempertanyakan, sudahkah kita ketika menghadapi permasalahan mengadu kepada Al-Quran, lalu kita temukan atau tidak pemecahannya dalam Al-Quran? Kenapa kita selalu mengadu kepada selain Al-Quran dan meminta putusan yang itu adalah di luar dari putusan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim." Tidak patut mukmin laki-laki, mukmin perempuan, lalu ketika Allah, Rasulullah memutuskan suatu perkara, dia justru cari selain keputusan Allah, selain keputusan Rasulullah. Artinya adalah orang yang tidak memilih putusan Allah dan putusan Rasulullah sama dengan telah memutuskan dengan Al-Quran, karena dia lebih memilih apa yang diputuskan oleh selain Allah dan selain Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita selalu yakin bahwa keputusan Allah melalui Al-Quran itulah yang terbaik, sesuai dengan statusnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang hak, yang tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan. Kalau tidak ada kebatilan berarti semua isi Al-Quran adalah hak. Kalau semuanya hak, kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak merujuk kepada Al-Quran? Pertanyakanlah keimanan kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang melakukan hajru Al-Quran, lalu kita tidak menyadarinya, bahkan kita ngotot seolah kita termasuk paling Qurani, padahal dia adalah jauh dari apa yang dimaksud. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.